Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada pagi hari ini kita dapat berjumpa walaupun lewat Zoom meeting dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan peringatan ini menambah keimanan kita semuanya. Kita bisa melaksanakan daripada semua ajaran-ajaran Rasul sehingga kita nanti menjadi seorang yang mukmin. Anak-anakku semua yang kami hormati, ada beberapa hal yang saya sampaikan sehubungan dengan ini. Bapak, Ibu guru itu sebenarnya sudah selama masa pandemi ini kangen. Biasanya kalau tidak masa pandemi, masjid kita ini selalu ramai. Pak Murni, guru-guru agama kita sibuk membagi daripada pelaksanaan ibadah yang ada di sekolah kita ini. Dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Berjalan dengan sangat baik. Begitu pelaksanaan terjadi pandemi, masjid kita ini sepi. Rasanya kalau kami Bapak dan Ibu guru sholat di masjid, di mana di masjid itu yang sholat hanya Bapak dan Ibu gurunya beberapa, karena ibu-ibunya kebanyakan sholatnya masih memilih di tempat tersendiri, tidak di masjid, yaitu di ruangan yang biasa digunakan untuk kumpul ibu-ibu di KS. Itu semuanya mengharuskan kita adalah kapan kita bisa ketemu lagi dalam acara yang seperti dulu. Dan alhamdulillah, bahkan dengan acara saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru kita, pelaksanaan ibadah kita, sholat Jumat, sholat zuhur secara berjamaah berjalan dengan baik sebelum pandemi. Kita doakan semoga nanti setelah kita PTM, sholatnya bisa kita atur, masjid kita bisa ramai kembali, bisa makmur kembali. Itu yang kami harapkan. Karena itu, saya berpesan, demi kesehatan kita semuanya, kemarin saya data masih ada siswa kita yang belum tervaksin. Jumlah siswa kita 1.140, 1.139 di Dapodik, ada siswa baru yang masuk itu pindahan. Yang sudah divaksin 1.078, yang belum divaksin di data saya masih 61 siswa. Di antara 61 siswa, yang 19 diantaranya tidak divaksin dikarenakan masih di bawah umur. Kalau yang sudah di bawah umur, ya nunggu nanti kalau umurnya sudah 12 tahun, baru silakan. Tapi yang lainnya, ada yang sakit, ada juga yang sudah berusaha ternyata niknya tidak ditemukan. Tapi kita semua saya harapkan, karena kita sudah 94,6%, hampir 95% divaksin, secepatnya SMP Negeri 6 ini bisa melaksanakan PTM. Itu yang kita harapkan. Kalau kita sudah PTM, insya Allah kita bisa lebih dekat dengan Bapak dan Ibu guru. Karakter kalian nantinya bisa lebih diperbaiki dan sebagainya. Belajar kita lebih menyenangkan. Yang belum, tolong saya sekali lagi Bapak ucapkan secepatnya kalau sudah memungkinkan cepat vaksin. Dimanapun boleh. Hari ini setelah ini pun Bapak juga mau izin, mau melihat anak yang vaksin gelombang kedua yang tercecer yang ada nantinya di SMK Nusantara. Jadi, silakan nanti anak-anak. Selanjutnya, kepada anak-anakku semuanya, tolong kalian nanti kalau dalam waktu belajar, kemarin kalian sudah menerima rapot tengah semester. Diperhatikan rapot itu, semuanya nih kelas 7, 8, dan 9, itu ada 3 nilai. Nilai tugas, nilai ulangan harian, dan ulangan tengah semester. Dan insya Allah kita 1,5 bulan lagi sudah ulangan semester. Ulangan semester tidak tahu nanti apakah kita bisa tatap muka ataukah kita masih tetap pakai seperti yang kemarin, pakai menggunakan aplikasi Bimasoft. Bimasoft itu yang digunakan di Dinas Pendidikan, kebetulan servernya ada di SMP Negeri 6.
Nah, yang penting tetaplah kita tetap belajar sebaik-baiknya, ibadah sebaik-baiknya. Beriringan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat sama-sama kita capai. Karena Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Berarti Allah itu akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Makanya kita harus berilmu. Ilmu apa saja? Ilmu agama boleh, ilmu apapun boleh. Kalau ilmu umum nantinya diikuti dengan ilmu agama. Itu akan menjadi suatu kesempurnaan. Silakan kalian nanti bisa belajar sebaik-baiknya. Harapan Bapak dan Ibu guru, anak-anakku semua SMP Negeri 6 ini menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa bermanfaat bagi agama, negara, dan keluarga. Demikian yang saya sampaikan. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Tetap kita bersemangat. Sementara ini ketika masih dibatasi, kita seminggu baru 2 kali masuk, tapi itu sudah merupakan sedikit obat kelegaan kita berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Demikian yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 8 yang sudah memberikan sambutan sekaligus memberikan motivasi ya kegiatan kita hari ini. Dan kalian tetap semangat sampai dengan hari ini sampai peringatan Maulid ini. Sebelum kita masuk ke acara inti kita yaitu ceramah agama Islam, mohon diperhatikan pada seluruh siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, mohon diperhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah menyiapkan alat tulisnya ya, buku dan alat tulis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat nanti ustadznya menyampaikan ceramah agama, nanti setelah selesai acara kalian tidak menulis kembali, takutnya lupa, sehingga kalau bisa pada saat ustadznya ceramah sambil menulis, sambil merangkum, sehingga begitu selesai acara nanti rangkuman sudah selesai. Yang ketiga, untuk menghargai teman-teman kalian yang hadir pada hari ini melalui Zoom ya, karena mungkin ada di antara teman kalian yang sudah hadir disebabkan mungkin karena sakit atau mungkin karena apa, dan ada juga teman kalian yang bermalas-malasan gitu ya, yang mau ikut Zoom gitu, menunggu teman ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itu, rangkuman ini Bapak batasi pengirimannya sampai dengan jam 15. Jadi yang kalian ikut Zoom ini nanti pasti tahu bahwa jam 15 itu batas waktunya. Bagi yang mengirimkan di atas jam 15 hari ini, maka nanti di classroom itu akan tertulis terlambat menyerahkan. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, bahwa tugas kalian yang dikirim di classroom itu juga sebagai bukti bahwa kalian hadir pada saat Zoom ini. Nah, itu beberapa hal untuk tugas-tugas yang harus kalian lakukan selama mengikuti kegiatan Maulid ini. Kemudian Bapak berpesan dengan sangat jangan sampai kalian nanti mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dan insya Allah nanti Bapak Ustadznya akan memberikan waktu dan kesempatan beberapa menit untuk tanya jawab ya. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan Ustadznya, silakan kalian nanti menanyakan langsung kepada. Kemudian sebagai perkenalan pada Ustadz bahwa insya Allah Ustadznya bernama Dr. Andes Adi Ismanto. Bisa ditulis di buku kalian dari sekarang, silakan bisa ditulis nama Ustadznya Dr. Andes Adi Ismanto. Silakan ditulis di kalian nama Ustadznya Dr. Andes Adi Ismanto. Beliau adalah pengawas di Kemenag Kota Balikpapan. Dr. Andes Adi Ismanto. Oke, nanti Bapak chat di Zoom ya, nanti Bapak chat namanya.
Itu mungkin pengantar dari Bapak sebelum kalian mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Andes Adi Sumanto, kurang lebih waktunya 1 jam. Nah, Ustadz, siap ya Ustadz ya? Baik, anak-anak, marilah kita dengarkan bersama-sama ceramah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Adi Sumanto. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makaarimal akhlaq. Barakallahu azim. Baraka rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Yang Pak Ustadz hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bapak Sudadi yang ada di samping Pak Ustadz saat ini. Yang Pak Ustadz hormati Bapak dan Ibu Tuan Guru SMP Negeri 6, wabil khusus yaitu guru-guru agama, Aan, dan Bapak Mufi pada Zoom meeting ini, dan juga yang Pak Ustadz sayangi dan cintai, yaitu anak-anak Pak Ustadz, siswa dan siswi SMP Negeri 6 Balikpapan. Dan insya Allah yang hadir dalam Zoom meeting ini berjumlah kurang lebih 1.100-an. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini yang cukup sederhana karena situasi dan kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, walaupun lewat Zoom meeting ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, berikan keridhaan kepada kita semua dengan diadakannya peringatan daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan ini sebelum Pak Ustadz menyampaikan tausiah atau ceramah, terlebih dahulu kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirannya, yang mana pada hari ini Ustadz senang sekali karena walaupun dalam keadaan seperti ini kalian bisa hadir melalui Zoom meeting dan antusias kalian untuk bisa mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang dilaksanakan oleh sekolah kalian di SMP 6 pada mereka-mereka siswa dan siswi yang pada saat ini tidak bisa hadir ya disebabkan karena sakit
hadir maknanya ada di Zoom meeting ini, sebabkan karena sakit kita doakan semua. Amin ya. Dan kalau ada teman-teman kalian juga apa yang dikatakan oleh Bapak Supir, agama kalian malas-malesan untuk mengikuti pelaksanaan Maulid ini melalui daring atau Zoom ini, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, tunjuk oleh Allah, bukakan hatinya oleh Allah untuk bisa ya melihat daripada acara kita pada hari ini. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita dan Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, watabi'in, pengikut-pengikut beliau, termasuk kita adalah umat beliau, ya, umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau nantinya di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Suaranya ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Ya, kita tahu bahwasannya Maulid ini adalah merupakan kelahiran dari Nabi kita yang kita cintai. Maulidkah, mauludkah, sama saja. Kita membicarakan tentang kelahiran Nabi kita. Siapa Nabi kita ini yang kita peringati? Nabi kita yang kita peringati kelahirannya ini adalah orang besar. Ya, orang besar. Beliau Rasul Allah, utusannya Allah yang memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan ya dibandingkan daripada rasul-rasul terdahulu. Ya, siapa rasul terdahulu? Baik Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Beliau penutup para nabi. Oh, taman nabiin, ya, penutup daripada para nabi. Nah, oleh karena dia penutup, dia tentu memiliki kelebihan. Dia tentu memiliki keistimewaan. Dia tentu memiliki keutamaan. Keistimewaan dan keutamaan tersebut memiliki dampak, anak-anak sekalian. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu memberikan kepada kita motivasi. Dampaknya itu memberikan kepada kita satu kebahagiaan yang kita umatnya nanti akan memperoleh. Baik itu bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Nah ini Rasulullah. Beliau itu cinta sama kita nanti, ya. Beliau itu sayang sama kita. Apa cinta dan sayang beliau sama kita? Beliau menginginkan kita ini selamat hidup kita dunia dan akhirat. Itu saja yang beliau inginkan. Nah, Allah berfirman dalam surah At-Taubah. Di ujung dari surah At-Taubah itu. Kalian bisa buka. Akhir surat At-Taubah. Kata Allah apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, jadi rasul itu datang untuk kita, yaitu Nabi Muhammad. Telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri. Ada apa kedatangannya? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Datangannya itu sangat-sangat berat penderitaannya, ya. Jadi beliau diutus oleh Allah ya sebagai Rasulullah itu datang untuk kita. Dan kehadirannya itu berat sekali. Berat apanya? Pengorbanannya. Berat apanya? Perjuangannya. Dan dia menginginkan kepada kita. Apa? Dalam perjuangan dan pengorbanan beliau. Rasul menginginkan kepada kita, anittum harisun alaikum.
supaya kita ini selamat hidup kita dunia dan akhirat. Nah, itu yang diinginkan beliau. Makanya pada hari ini tidak salah kita memperingati kelahiran beliau. Insya Allah nanti kita akan mengambil beberapa hikmah dari kelahiran beliau itu, terutama apa-apa yang disampaikan oleh beliau semasa hidupnya, ya. Dan semua apa yang dilakukan oleh beliau, ya, yang dikerjakan oleh beliau, yang diperbuat oleh beliau, tingkah laku beliau itu dinamakan sunnah. Peringatan ini kita akan bicarakan masalah sunnah Nabi. Dalam sunnah tersebut ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Ya. Nah, kalian pasti menginginkan bahagia dunia akhirat, betul enggak? Betul. Menginginkan enggak bahagia dunia akhirat? Nah, kalau menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka contoh Rasulullah, ikuti Rasulullah. Apa yang menjadi sunnahnya beliau. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ ada uswah, tauladan yang baik. Hasanah itu baik. Nah, itu diikuti. Kalau mau selamat, ya. Kalau tidak menginginkan selamat, ya saya ikuti. Bahkan mengikuti beliau itu jaminannya apa? Surga. Ya. Mau tidak dapat surga? Dapat surga insya Allah. Ya. Surganya itu nikmatnya luar biasa. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Kullu ummati yadkhulul jannah. Ya, tiap-tiap umatku nanti masuk ke dalam surga. Tiap-tiap umatku itu masuk ke dalam surga. Nah, itu dijamin sama beliau. Ya. Illa man aba. Nah, kecuali orang yang enggan. Ya. Jadi Nabi sudah menjamin kita nih. Kullu ummati yadkhulul jannah. Ya, setiap umatku nanti kata Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Sudah ditawari Nabi, dia enggan. Jadi ada juga yang enggan kata Nabi. Aku sudah ngajak, aku sudah membawa umatku untuk masuk ke dalam surga, surganya Allah. Illa man aba, tapi dia enggan, menolak. Yo, kalian mau surga enggak? Mau surga enggak? Alhamdulillah. Tawaran luar biasa dari Nabi itu. Ya, tapi kata Nabi apa? Ada sebagian umatku illa man aba, yang dia enggan. Udah aku kasih tawaran baik tapi ditolaknya. Fakila ya Rasulullah mayyaba. Jadi sahabat pada saat itu bertanya kepada Rasul. Ya Rasul, siapa orang yang enggan? Siapa orang yang diajak masuk ke dalam surga dia nolak? Ogah-ogahan. Ini umatnya Rasulullah tuh ada yang mucil juga ya. Ada yang mucil. Orang Jawa tuh bilang beling, nakal. Tidak mau nurut, tidak mau taat. Siapa orang yang enggan kata sahabat yang sudah engkau tawari, tapi tidak mau masuk ke dalam surga? Siapa mereka itu kata sahabat? Pemayyaba ya Rasulullah. Nah, kemudian kata Nabi, man atoni dakhalal jannah. Barang siapa yang taat sama aku, kata Rasulullah, maka dia dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang maksiat, tidak taat, tidak mengikuti sunnahku, maka itu orang yang enggan masuk ke dalam surga. Dan kita semua termasuk umat Nabi taat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alamin. Alamin. Hari ini hujan-hujan. Alamin. Alamin. Nah,
Oh, Ini gangguan. Jadi Bapak harus bagaimana nih? Ya sudah, kalian berdoa aja kepada Allah, mudah-mudahan suara Bapak bisa tembus di hati kalian. Amin ya Rabbal alamin. amin, amin. Nah, jadi begitu. Ada sebagian yang enggan, ya. Jangan sampai kita enggan, ya. Apa sunnahnya Rasulullah, Pak Ustadz, yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga? Nah, di masa-masa kalian ini, yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian laksanakan adalah menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW, ya, dan wajib bagi kita, ya, wajib bagi kita untuk menuntutnya. Artinya sunnah itu apa? Yang dilakukan oleh Nabi, tapi hukumnya wajib. Nabi itu semasa hidupnya senantiasa menuntut ilmu. Dan guru beliau siapa? Malaikat Jibril. Itu guru beliau. Ya. Tadi pesan Bapak Kepala Sekolah, walaupun dalam situasi seperti ini, ya, kalian jangan bosan dan jenuh-jenuhnya, ya, untuk menuntut ilmu walaupun melalui Zoom meeting atau daring. Disyukuri, ya, disyukuri. Kalau zaman dulu terkena wabah seperti ini, ya mungkin tidak bisa sekolah, ya, karena dengan keadaan. Sekarang dengan adanya zaman yang maju, IT, maka kita bersyukur kepada Allah, walaupun melalui daring ini kita bisa memperoleh, mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita semua, ya. Nah, Bapak guru kalian itu kangen sama kalian semua, ya. Kangen, rindu. Kalian kangen enggak? Kalian rindu enggak? Halo? Halo? Rindu, Pak. Alhamdulillah. Rindu lah, Pak. Kangen ya, rindu ya. Iya, Pak. Ini tadi Bapak sekolah Ya, kita Pak. sedih Ya, ya. menyampaikan. Oke. Tidak ada kehadiran kalian, masjid jadi sepi. Ya, yang sholat hanya Bapak dan Ibu guru kalian. Nah, Bapak guru kalian juga mendambakan kalian menjadi jamaah di masjid yang kita cintai ini. Ya, mudah-mudahan ini Allah memberikan jalan keluar kepada kita semua sehingga wabah ini akan sirna, hilang dari muka bumi ini. Amin ya Rabbal alamin. Tapi insya Allah ya, insya Allah namanya wabah ini, ya, namanya wabah ini tidak akan berlangsung selama 2 tahun. Jadi kalian harus tahu itu. Namanya wabah, penyakit ini biasanya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi masa sampai 2 tahun itu sudah hilang. Ya, ini sudah 2 tahun ya. Insya Allah sudah hilang. Insya Allah. Ya, yakin kalian. Karena wabah ini bukan di zaman saat ini aja, tapi zaman-zaman terdahulu sudah pernah terjadi. Dan biasanya tidak sampai 2 tahun. Ya. Ini sudah agak lumayan. Yang belum vaksin, kata Bapak Kepala Sekolah, cepat vaksin. Kalian jangan anggap ya. Yang belum, yang malas-malasan atau yang takut, ya, kalian cepat vaksin. Jangan dihindari vaksin ini. Karena kita hidup ini bersyariat, ya. Kita hidup ini harus sesuai dengan tuntunan agama kita yang mengajarkan kepada kita Allah dan Rasul-Nya. Ya. Allah dan Rasul menyuruh kita untuk bersyariat. Syariat itu artinya berusaha. Berusaha kita dengan menghilangkan daripada penyakit ini atau menghindari penyakit ini melalui vaksin yang sudah disepakati oleh dunia. Ya, itu banyak sekali vaksin itu. Ada namanya apa itu? Sinovac. Ya, kalau kalian mungkin takarannya Sinovac. Yang terbaru lagi Astra. Kemudian ada lagi Moderna, ya. Yang paling ringan itu adalah Sinovac. Kemarin Pak Ustadz divaksin itu Astra. Astra itu agak lumayan. Dia punya efeknya atau reaksinya. 2 hari Pak Ustadz divaksin itu meriang badan Pak Ustadz. Karena divaksin
Astra ya. Kalau Bapak Ibu guru mungkin ya insya Allah sih Pak. Nah itu jangan lupa divaksin. Nah kembali kita kepada peringatan tadi. Jadi Rasulullah itu mengatakan kepada kita, ada umatku yang enggan. Ada umatku yang ketika aku ajak masuk ke dalam surga, dia tidak mau. Kenapa? Salah satunya mereka tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa seperti kalian sekolah ini, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu Nabi menganjurkan kepada kita memperbanyak menuntut ilmunya Allah. Kata kepala sekolah, boleh ilmu agama, boleh ilmu umum. Karena dua-dua ilmu ini yang membawa kebahagiaan kita. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, ilmu. Ingin bahagia di akhirat, ilmu. Ingin bahagia dunia akhirat, ilmu. Nah, jadi kalau tanpa ilmu, kalian tidak akan bisa memperoleh kebahagiaan tersebut. Insya Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, menuntut ilmu itu wajib. Wajib hukumnya. Ya. Itu perbuatan Nabi, tapi Al-Quran mewajibkan kepada kita. Untuk ilmu itu diwajibkan kepada kita agar kita memperoleh kebahagiaan. Bagi siapa wajibnya? Kulli muslimin wa muslimatin, yaitu wajib bagi kaum muslimin laki-laki, wa muslimatin perempuan. Nah, terutama ilmu agama ya, terutama ilmu agama itu yang akan membawa kebahagiaan kepada kita. Nah, kata Pak Kepala Sekolah tadi apa? Pak Suyadi mengatakan apa? Orang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang menuntut ilmu diangkat kedudukannya oleh Allah. Dia mulia. Mulia orang berilmu tuh. Ya, seperti guru-guru kalian. Guru-guru kalian yang mengajarkan kalian itu orang berilmu semua. Jadi ketika menghadapi guru-guru kalian yang berilmu, kalian harus memiliki adab. Adab kepada guru-guru kalian. Apa adabnya, Nak? Satu, hormat. Kemudian apa lagi? Di samping hormat, menyayangi, mengasihi. Ya, karena guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Orang tua kita di rumah, yaitu orang tua kita, bapak kandung, yaitu bapak dan ibu. Di sekolah itu orang tua kalian juga, tapi itu namanya guru. Tapi perhatiannya itu biasanya lebih banyak ya orang tua yang ada di sekolah, guru-guru kalian. Ya. Bapak dulu pernah ngajar di sini, Nak, yaitu tahun 95. Nah, Bapak jadi guru SMP 6 ini 95. Nih, Pak Sukir ini belum jadi guru, ya. Bapak Sukir, guru kalian ini belum jadi guru. Bapak sudah guru duluan, ya. Sama kepala sekolah, Pak Suyadi itu lama juga beliau jadi guru tuh, ya. Jadi harus dihormati beliau itu, dihargai, disayangi. Adabnya orang-orang dulu, ingat. Ya, saking kentalnya itu menghargai, menghormati, menyayangi. Kalau ada guru lewat, ya itu dia takut. Itu kentalnya siswa dan siswi di zaman dulu. Oh, ada guru, ada Pak Guru, ada Pak Sukir, ada Pak Sukir. Nah itu tidak berani berpapasan itu. Ya, itu orang dulu. Ya, kalau sekarang, nah naudzubillah, summa naudzubillah, ada gurunya tidak disapa. Ada gurunya dianggap seperti teman. Ada gurunya tidak disalami, ya. Nah ini bahaya ini. Kalau kalian sudah kurang adab di dalam menuntut ilmunya Allah, ya, maka ilmu yang kalian peroleh tidak mendapat berkah.
Nabi mengajarkan ya kepada kita. Beliau diutus kepada kita untuk apa? Untuk menyempurnakan adab. Untuk menyempurnakan akhlak. Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ya di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan adab-adab yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau begitu apa Pak Ustadz? Adab itu lebih mulia daripada ilmu. Ya, ngatin itu. Adab lebih mulia daripada ilmu. Nah, zaman sekarang ilmu yang adabnya kurang. Nah ini bahaya ya. Pak Ustadz aja kalau ketemu mantan guru Pak Ustadz, itu Pak Ustadz cium itu tangannya. Kalau ketemu di warung ya, misalnya di warung makan ada guru ya, mantan itu kita yang traktir ya. Kita yang traktir, muridnya yang traktir. Jangan ketulahan. Ini malah gurunya yang traktir. Nah, itu salah itu ya. Percepat ya. Oh, enggak ada duitnya, Kak. Nah, itu ya, itu adab bagi kita. Nah, jangan diabaikan, jangan dilalaikan ketika kita menghormati pada guru. Karena apa? Karena kata Rasulullah, guru itu orang yang menyampaikan ilmunya Allah. Orang yang menyampaikan istilahnya jalan agar kita ini ma'rifah kepada Allah, kenal sama Allah, ma'rifah, kenal sama Rasul. Nah, pada saat ini kan Pak Ustadz menyampaikan tausiah peringatan Maulid. Nah, ini agar kalian bisa ma'rifah. Ma'rifah sama siapa? Kenal sama siapa? Sama Rasulullah SAW lebih dekat lagi. Nah, itu ada buku namanya Asyama'ilul Muhammadiyah. Buku Asyama'ilul itu buku tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalian wajib milikinya. Kalau kalian ingin mengetahui siapa Rasulullah. Ya. Apa nama bukunya? Asyama'ilul Muhammadiyah. Nah, itu dicatat. Nah, itu bisa dibeli melalui online bisa. Di situ nanti kalian akan tahu ya, siapa Rasulullah, siapa Nabi kita, ya. Nabi kita itu memiliki rambutnya hitam pekat dan rambutnya ikal bergelombang, bukan keriting, ya. Tidak keriting, tidak berintik gitu. Dia ikal, gelombang. Matanya seperti mata anak bayi. Kalau hitamnya tuh hitam betul, putihnya putih betul. Nah, lain seperti kita, ya. Mata kita ini mata penyakitan, itu mata penyakitan, ya. Apalagi kalau sudah tua, katarak, ya. Itu matanya Rasulullah, matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini orangnya juga putih, wajahnya putih, hidungnya mancung. Tidak sembarangan Nabi itu, ya. Makanya Bapak anjurkan, Pak Ustadz anjurkan, kalau bisa kalian itu memiliki buku itu, catat bukunya. Asyama'ilul Muhammadiyah. Asyama'ilul Muhammadiyah. Itu tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya segini nak. Jadi kalau kalian baca itu seakan-akan Rasul itu di hadapan kalian. Nah, Rasul itu di hadapan kalian, perawakannya. Asyama'ilul Muhammadiyah. Masih masih suaranya masih yang mana? Yang mana agak kesulitan dengarkan. Ini jaringan ya nak ya, karena hari hujan. Jadi mohon dimaklumi, dimaafkan karena jaringan. Ya, kalian bisa dengar samar-samar aja sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi apa? Di masa kalian itu kalian dianjurkan untuk menuntut ilmu, ya. Tuntut ilmu itu enggak usah palang tanggung, apa aja tuntut.
Tuntut apa aja. Nggak usah pilih-pilih. Karena masa kalian ini memang dianjurkan supaya ilmu itu apa saja masuk. Ya, nanti kalau sudah menyaringnya, ketika kalian sudah beranjak dewasa. Nah, itu nanti kalian bisa menyaring ilmu itu. Apa manfaat daripada ilmu, ya? Itu kalian nanti dengan sendirinya kalian akan peroleh. Nabi itu berdoa, Nabi berdoa nih doanya dihafal nih ya, dicatat doanya nih. Coba, Pak Ustadz minta kalian menghafal doa ini. Apa doanya? Dengarkan baik-baik. Nanti guru kalian menguji doa ini, ya. Apakah kalian hafal atau tidak? Ini khusus buat kalian thalabul ilmi, penuntut ilmu. Ya, catat. Allahumma inni, tulis. Sudah? Ustaz minum dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nah, coba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan nah, kedengar. Allahumma inni as'aluka. Ini sudah. Dimaklumi aja kalau kita daring nih kayak gini sudah. Udah? Wa rizqan thayyiba. Nanti Pak Ustadz artikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kan il ya, tapi pakai ain. Ilman nafi'ah. Wa rizqan thayyiba. Santai aja kita ya. Thayyiba. Dan ya. Nah, alhamdulillah ada yang hafal sudah. Nah, wa amalan mutaqabbala. Nah, kalau guru kalian nih hafal semua. Pak Murli, Pak Sukir, Aan, hafal itu. Nah, Pak Ustadz ulang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan thayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Hafal ya? Sampai saat ini juga. Oke. Nanti guru kalian akan menguji pada kalian. Ingat batas pengumpulan ya, batas pengumpulan resum drama jam 3 ya. Ya sore. Ya. Oke. Ini bagusnya spray. Nah, artinya apa, Nak? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepada Engkau. Ini doanya Nabi. Doanya Nabi sahih ini, sahih. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, ya, ilman nafi'ah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tuh, ini Pak Ustadz jelaskan. Kenapa Rasul membaca doa ini? Ya Allah, aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu tidak mudah, tidak gampang didapat, tidak mudah, tidak gampang diperoleh. Nah, jadi jangan sembarangan. Ya. Wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi jangan sombong, ya. Kalian jangan sombong dengan ilmu ini. Nabi saja seorang Rasul. Nabi saja seorang utusan Allah. Ya. Dan diberi oleh Allah ilmu yang luas. Nabi itu. Tapi Nabi tetap berdoa. Tetap berdoa. Tetap memohon. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Kenapa Nabi mengatakan gitu? Karena memperoleh ilmu yang bermanfaat itu berat.
Nggak gampang. Ini contoh nih, Pak Ustadz kasih tahu. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat ini. Kalian dengarkan, guru-guru kalian mengajar kepada kalian, biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga. Nah, kalau ada yang semacam ini, masuk kanan, keluar kiri, berarti ilmu itu tidak ada manfaatnya. Yang bahaya. Makanya berdoa sama Allah. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat seperti Nabi tadi berdoanya. Karena ketika kita mendengarkan ilmu, itu dikunci yang kiri nih. Masuk kanan, dikunci kiri. Tek. Langsung masuk ke dalam pikiran kita. Masuk ke dalam hati kita. Nah, nanti ada syarat-syaratnya itu orang menuntut ilmu itu. Nanti Pak Ustadz sampaikan itu. Pak Ustadz, apa aja sih syarat-syaratnya supaya dapat ilmu yang bermanfaat? Ya, nanti Pak Ustadz sampaikan. Nah, kemudian ilmu ini tidak akan masuk sembarangan di dalam diri manusia. Jadi kalian jangan sombong. Kalian ketika menuntut ilmu, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, ilmu ini tidak akan bisa masuk ke dalam diri seseorang hamba apabila tidak memiliki 3 persyaratan. Nih, tetap ini. 3 persyaratan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kalau kalian tidak punya ini, kalian tidak akan bisa dapat ilmu. Bahkan ilmu itu akan buyar dari diri kalian. Dan ada manfaatnya. Nah, seperti Pak Ustadz nih, mohon maaf. Pak Ustadz ini menyampaikan ini, ya, alhamdulillah. Ilmu yang Pak Ustadz sampaikan kepada kalian, itu ilmu Pak Ustadz yang menuntut ilmu dulu. Di zaman-zaman Pak Ustadz sekolah. Jadi dia keluar dengan sendirinya. Yang Pak Ustadz sampaikan ini keluar dengan sendirinya dari lidahnya Pak Ustadz. Sama seperti Bapak guru kalian. Ya. Apalagi kalian cinta ilmu, senang ilmu. Waduh, luar biasa itu. Ya. Allah bisa karena dia biasa. Seseorang itu bisa begini, karena apa? Kebiasaannya. Bapak yakin di antara kalian ini banyak yang punya cita-cita jadi guru. Ada enggak yang mau jadi guru? Ada enggak yang mau cita? Hah? Enggak ada. Mau jadi apa? Ayo. Jadi gubernur. Saya mau jadi pengusaha, Pak. YouTuber itu ilmu juga. Mau jadi YouTuber, Jadi tahu pemain Bapak? bola, Pak. Karena kalian ingin penghasilan yang besar. Ingin penghasilan yang besar ya? Main bola boleh, sekarang itu ada ilmunya juga. Iya, semua. Saya pengusaha, Pak. Oke. Berkeluarga, Bang. Presiden, Pak. Ya, silakan. Diam. Cita-cita kalian itu. Jadi Kalian beban keluarga. istilahnya kalian. Nah, itu cita-cita tinggi tapi malas. Nih, Pak Ustadz sampaikan nih syaratnya ya. Syaratnya ingat, nuntut ilmu ini. Dengarkan ini. Syarat untuk memperoleh ilmu. Satu apa? Satu, kalian harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Itu syaratnya. Kalau kalian tidak taat sama Allah, tidak melaksanakan perintahnya Allah, kalian tidak akan bisa dapatkan ilmunya Allah. Nah, taat sama Allah misalnya apa? Diperintahkan untuk sholat, ya kan? Kemudian apa lagi? Puasa, bayar zakat, dan menunaikan ibadah haji yang ada dalam rukun Islam. Itu taat dulu. Terutama sholat 5 waktu. Nah, kata Allah apa dalam Al-Quran? Ini Al-Quran yang bicara nih. Surat Al-Baqarah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah,
wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan kasih ilmu sama kamu yang kamu tidak ketahui menjadi tahu. Mau enggak? Mau enggak ilmu begitu? Nah, Oh. sekarang. Mau Pak, mau. Mau Jadi syaratnya apa? Syaratnya tak. Syaratnya apa? Tak. Ya. Ya. Jadi kalau kalian sholat aja, sholat ogah-ogahan, ya kan? Sholat malas-malasan, bagaimana kalian mau dapat ilmu? Tidak akan bisa. Ya, tidak usah istilahnya menilai orang. Cukup diri kita saja, ya, diri kita. Kita sadari diri kita. Oke? Ingat itu. Ini ilmu apa ini? Ilmu apa? Luar biasa ilmu. Ilmu apa aja? Ilmu agama kah? Ilmu matematika kah? Ya. Ilmu apa lagi? Ya. Nah, itu yang pertama, taat sama Allah. Nah, taat sama Allah, minta sama Allah supaya kita ini diberikan kekuatan. Ya, kekuatan apa? Untuk menuntut ilmu itu. Sehingga kita minat. Kita ada minat. Karena kalau menuntut ilmu itu tidak ada minat, berat sekali. Kenapa kita tidak dikasih minat? Karena tidak diberi kekuatan. Perlu itu. Contoh yang tidak minat. Kalau sudah ada bahasa Inggris, alergi, ya, bahkan takut. Usaha bahasa Inggris. Wanita, sudah ada Bu Anita masuk kelas, sudah menggetaran kalian itu, ya kan? Nah, ada lagi yang matematika, begitu ada guru matematika, karena minat, tidak dicintai. Ilmu itu harus dicintai, ya. Ilmu itu harus disukai, diminati. Nah, supaya kita cinta sama ilmu, bagaimana? Yaitu kita mohon kepada Allah. Ya, dengan ketaatan kita minta kepada Allah diberikan kekuatan. Ya, itu penting itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan kasih ilmu sama kamu yang kamu tidak ketahui menjadi tahu. Itu Al-Qur'an itu, ingatin itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat kedua, supaya kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Nah, catat. Parah ini kayaknya. Menjauhi kemaksiatan, Pak. Betul. Menjauhi kemaksiatan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa kita disuruh menjauhinya? Karena ilmu itu kata Nabi nur. Apa arti nur? Cahaya. Cahaya. Ada kayak namanya di sini Nur? Nur Fatimah ada. Nur Laila ada. Nur Hayati, cahaya kehidupan. Siapa lagi? Mana Pak Ustadz mau lihat teman-temannya? Nur Aisyah. Nur Aisyah. Mana Nur Aisyah ini? Dihilangkan anunya. Iya Pak, Wajahnya mana? Coba dikeluarkan wajahnya semua. Bagaimana Pak Ustadz mau tahu ini? Yo, nah dikeluarkan semua, nah. Dikeluarkan semua. Nur Aisyah Amini. Nah, coba lihat. Nah. Apalagi itu? Mana? Mana sayang? Saya lagi jelek. Hah? Saya Pak, Anu Rohmah. Cuma berapa aja nih Pak Murli ini? Banyak Muhammad juga ya. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang kedua apa tadi? Syaratnya kalian menjauhi maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu nur. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah. Dia cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah. La yuhda lil asi
Tidak akan diberikan cahaya tadi di dalam hati manusia yang ada dosa. Dosa. Kalian ahli maksiat, Dosa. suka berbuat dosa, ya, maka ilmu apa aja tidak akan masuk ke dalam hati kalian. Nur, ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullah, cahaya dari Allah. Dia akan masuk ke dalam hati manusia kalau manusia tidak punya dosa. Kalau kalian punya dosa, tidak bakalan. Makanya kalian tidak betah nuntut ilmu. Kalau kalian banyak dosa. Maunya keluar terus. Maunya lelet jam terus. Jam berapa sudah ini? Pak, Bu, waktunya istirahat. Nah, coba lihat. Ya, iya kan? Pak Murli, betul? Nuntut ilmu yang dilihat jam. Ya enggak? Kenapa itu? Karena kalian banyak dosa. Tidak betah di dalam ruangan. Betul apa betul? Hah? Alasan lagi, Pak, saya mau cepat keluar aja dari ruangan karena gurunya nggak energik, ya. Gurunya ngajarnya kurang semangat, bukan gurunya, tapi kamu yang banyak dosa. Kamu yang banyak dosa sehingga tidak masuk ilmu itu ke dalam hatimu. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang tidak berdosa. Mantul begitu kamu dengarkan ilmu. Mantul ilmu tadi. Tidak bisa kamu peroleh. Tidak akan. Tertolak terus. Tertolak terus. Akhirnya kalian lulus apa adanya. Ya. Lulusan sampean itu kalian itu apa adanya. Lagi masa pandemi ini, beda. Masa pandemi ini kalau kalian turuti, artinya dituruti malas-malasan, ya sudah, nanti lulusnya apa adanya. Seharusnya semangat, walaupun melalui daring. Semangat, jangan malas-malasan. Jadi 2 tahun ini ada namanya gelar RC. Apa ya gelar RC apa? Gelarnya LP. Hah? LPG. Nah, apa itu LPG itu? Lain. Lulusan pandemi, COVID-19. Nah, itu. Kakak kalian itu. Ini ada yang kelas 3 enggak? Ada yang kelas 3? Nah, kalau itu yang kelas 3 itu tahunnya ketiga ya. Ya. Saya kelas 6 SD, Pak. Tahun yang Lulusan ketiga pandemi. tuh, ya. Nah, itu sudah syarat yang kedua. Oke. Syarat kedua, harus kalian itu menjauhi larangan Allah supaya nanti ilmu masuk. Ingati aja pesan Bapak ini. Ya. Makanya kalau orang sekolah di pesantren itu apa? Ilmunya cepat masuk. Mereka-mereka yang sekolah di pesantren, yang mondok, ketika dia menuntut ilmu di sana, cepat ilmunya masuk. Karena kenapa? Diimbangi dengan ibadahnya, sholatnya 5 waktu. Ya kan di pondok begitu. Bangun pagi-pagi jam 3, siap-siap sudah dengan perkara untuk melaksanakan ibadah subuh. Johor berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Jadi orang yang mondok itu, insya Allah dia dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, lain kita. Kalau sekolah umum, terus syukur-syukur kalau kalian itu subuh bangun. Ini sekolah di umum, SMP kah misalnya. Bangun-bangun jam berapa? Ayo. Bangun jam berapa? Jam 10. Jam 6. Ya kan, bilang bapak gurunya daring jam 9. Jam Hitungin waktu daring. Ya, waktu daring itu ada yang tidak beradab. Contohnya apa? Betul pakai jilbab, betul pakai baju. Nah, di bawah enggak pakai rok, celana pendek. Nah, itu kan enggak beradab. Orang menuntut ilmu kok begitu. Biar aja Pak Ustadz, ya. Kenapa? Kan enggak lihat juga kameranya yang di bawah. Pakai celana pendek. Tidak ada adabnya. Tidak tahu juga kalian itu sudah mandi atau belum itu tidak tahu juga, ya kan? Sudah mandi belum?
Pak. Sudah. Kemarin. Sudah Pak. Kemarin. Nah, ya sudah. Insya Allah kalian sudah mandi. Kalau kalian belum mandi, ini ada air hujan ini. Silakan aja keluar ya. Nah kemudian, nah itu ingat yang kedua. Yang ketiga disiplin. Nah itu aja. Ya, syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Disiplin. Disiplin itu apa? Artinya tepat waktu. Kalau belajar jam sekian, kalian sudah hadir jam sekian. Kalau bisa sebelumnya. Sebelum guru menyampaikan ilmu, kalian sudah ada di tempat. Ya. Itu salah satu daripada usaha kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, Pak Ustadz minta kepada kalian semua, hendaknya kalian mengamalkan itu. Ya, coba pertama apa? Sama-sama. Syarat menuntut ilmu, yaitu Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Nah, nanti kalian bisa mengembangkan sendiri di rumah ya. Kalau ditanya sama guru-guru kalian, guru agama kalian, Pak Sukir, Pak Murli, kalian kembangkan sendiri. Taat kepada Allah seperti apa? Tidak boleh lepas lima waktu, itu yang utama ya. Nah, jadi beda kan Pak Ustadz sampaikan anak pondok dengan anak sekolah umum. Hafalannya dia juga kuat. Ya, kalau kalian disuruh hafal aja, nggak mampus kalian itu ya. Ya Pak Sukir. Hafalannya apa yang bisa dihafal? Saya hafal Pak, yang berbau kul aja. Apa itu kul? Wallahu ahad, Allahu birabbil falaq, Allahu birabbin nas. Ya, itu yang berbau kul. Nah, jadi itu anak-anakku sekalian, pentingnya kalian menuntut ilmu karena itu merupakan wajib. Ya, ini terakhir nih Pak Ustadz sampaikan. Ini ada contoh nih orang yang tidak berilmu. Ya, Pak Ustadz sampaikan. Nanti Pak Ustadz buka tanya jawab. Ada seseorang yang dia tidak pernah dan tidak mau menuntut ilmu. Ini terjadi di mana? Di negara Arab. Lain di Indonesia, negara Arab. Di daerah Saudi Arabia. Jadi jangan dikira orang Arab itu 100% dia ngerti ilmu agama. Jangan dikira. Ada orang Arab yang tidak mengerti ilmu agama. Ini Pak Ustadz contohkan. Jadi ada orang Arab, ini Arab Badui. Nah, Arab Badui ini kalau bahasa Indonesianya diartikan Arab bebungulan. Tahu bebungulan? Nah, bodoh. Ini Arab Badui itu. Mudah-mudahan kalian jangan jadi Arab Badui ya. Arab bebungulan, Arab bodoh. Nah, jadi ada Arab Badui. Dia rajin sholatnya. Rajin. Begitu azan dikumandangkan, dia cepat langsung ke masjid. Untuk melaksanakan ibadah sholat. Rajin. Begitu azan selalu hadir di masjid. Azan selalu hadir di masjid. Tapi disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Walaupun dia rajin beribadah, tapi satu disayangkan. Dia tidak memiliki ilmu. Itu yang disayangkan itu. Ilmunya tidak ada. Gimana ilmunya tidak ada Pak Ustadz? Nah, jadi begini. Pak Ustadz sampaikan. Jadi ketika dia sholat, ya kan? Dia sholat subuh. Ya, orang Arab Badui ini pedagang. Dia pedagang di pasar. Ya, seorang pedagang pasar. Jadi dia begitu sholat subuh nih nak. Sholat subuh dia ikut. Begitu sholat subuh ikut, ayat yang dibaca oleh imam tadi sholat subuh panjang. Jadi imamnya baca ayat itu panjang. Dia sudah menggerutu orang Arab ini. Ini kok lama betul sih imamnya nih. Nggak biasanya dia baca ayat panjang. Diikuti aja. Nah, begitu panjang ya. Kemudian begitu salam, dia cepat langsung meninggalkan ibadahnya, langsung pergi ke pasar. Pergi ke pasar.
Jadi ayat yang dipanjang ini dalam Al-Quran surah apa kira-kira? Kalian tahu? Yang terpanjang di Surah Al-Quran. Al-Baqarah, Pak. Nah, Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Nah, jadi Al-Baqarah. Kemudian Johor. Al-Imran, Begitu Pak. Johor. Ya kan Johor. Azan. Arab Badui ini kembali sholat. Begitu sholat. Imamnya tadi baca lagi. Ayat surah Al-Baqarah. Sambungannya sampai sholat asar, ya sampai sholat asar imamnya baca surat Al-Baqarah. Jadi begitu selesai asar penasaran Arab Badui tadi, Ustaz, ya mohon maaf, saya katanya tidak mengikuti antum sholat dari subuh Johor sampai asar. Kenapa antum saat ini ya dari subuh Johor asar ini tidak seperti biasanya? Antum baca sholat apa itu dalam pelaksanaan ibadah sholat itu? Surat apa yang antum baca? Biasanya pendek-pendek. Ini kenapa? Kok panjang sekali bacaannya? Jadi kata imamnya apa nak? Kata imamnya, wahai saudaraku, aku dari subuh sampai asar itu membaca surat Al-Baqarah. Hah? Al-Baqarah? Sapi betina? Iya. Dia tahunya sapi betina karena dia orang Arab. Dia orang Arab tahu Al-Baqarah artinya sapi betina. Nah, kemudian nanti kalau waktu maghrib kata si Arab Badui, kalau begitu maghrib nanti imam baca surat apa itu? Saya tidak akan mengikuti kalau imam baca surat panjang lagi. Ya, kemudian katanya si imam tadi, insya Allah saya nanti kalau maghrib akan membaca surat Al-Fil. Nah, orang Arab Badui ini kan orang Arab, artinya ngerti bahasa Arab, tapi ilmunya tidak ada, ilmunya dangkal. Aku akan baca surat Al-Fil. Jadi kata Arab Badui, oh, nih. Kalau begitu aku tidak akan mengikuti imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kenapa? Karena imam baca surat Al-Fil. Loh, kenapa Al-Fil? Al-Fil itu lebih gede, lebih besar daripada sapi betina. Al-Fil itu lebih besar daripada sapi betina. Artinya Al-Fil lebih besar daripada Al-Baqarah. Nah, padahal Al-Fil itu artinya gajah. Suratnya surat terpendek. Nah, ini akibat orang yang tidak berilmu. Jadi kata imam ketawa. Ya, imamnya ketawa. Kenapa antum ngomong begitu? Kok ada Al-Baqarah sama Al-Fil? Begitu dengar Al-Fil, langsung mundur. Padahal Al-Fil itu surat terpendek. Ya. Coba siapa yang hafal surat Al-Fil? Ya. Jangan dilihat artinya aja. Begitu dengar gajah langsung mundur. Nggak mau maghrib bersama ya. Coba, mana yang hafal surat Al-Fil? Coba Ustaz mau lihat. Ya, iya, Syahla, silakan Syahla Zarifah. Ya, dengarkan yang lain. Dengarkan yang lain. Temannya membaca surat Al-Fil. Ya, silakan Syahla. Ini ada penambahan nilai nanti dari Pak Sukir. Silakan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ya. Nanti. Ini Syahla dulu. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Syahla bisa membaca surat Al-Fil. Coba yang lain. Mana putranya? Saya, Pak. Mana tuh? Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa. Ya, silakan Dania. Bismillah mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil Ya. tarmihim bi
syaratim min min ja'alahu ka'asli alhamdulillah. Nah, Bapak minta lagi satu nih. Saya Saudara Pak. Saya Pak. Hati-hati Pak. Saya. Adelin. Adelin, mana Adelin? Kenapa Adelin dihilangkan, nah? Videonya dihilangkan. Kelas 7 mana? Ini kelas 7 siapa nih? Muhammad? Kevin? Ya, dibuka. Ntar dulu, ntar. Kevin dulu. Silakan Muhammad Kevin. Alfil. Yang lain dengarkan. alam tara kaifa bi ashabil fil Nah, alhamdulillah. Nah, jadi semua sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul hurufnya dan tajwidnya. Jadi Bapak bangga ya, Bapak bangga kalian punya guru agama yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, itu yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Sekarang kita buka forum tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Saya Pak atas nama Fatihatul Mufidah. Konsepnya apa nih hadiahnya nih? Saya Pak. Ya kalau kita tatap muka mungkin Pak Ustadz kasih uangnya. Ya, nanti saya ngapain Bapak lalu dulu sebentar ya. Jadi ada teknisnya untuk pertanyaan jawab. Kita mulai dari kelas 7 dulu. Apa yang ditransfer? Kelas 7 dimulai dari kelas 7. Kelas 8, kelas 9 nanti dulu ya. Kelas 7. Oke, dari kelas 7. 71 sampai 78 ya. Kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Satu penanya ya, satu penanya dari kelas 7, satu penanya dari kelas 8, dan satu penanya dari kelas 9 perwakilan. Oke, dari kelas 7 silakan. Kelas 7 silakan. Kelas 7 siapa yang mau tanya? Nanti Bapak kasih tambahan nilai. Yang bertanya dikasih tambahan nilai. Silakan. Nanti Bapak kasih kirim pulsa yang bisa. Kelas 7 siapa? 100.000 aja Pak. Ini Jaki kah? Jaki, pertanyaan Jaki. Ya makanya cepat bertanya. Siapa? Silakan mau tanya. Kelas 7. Tidak ada kelas 7? Ya benar, temannya dihargai dulu. Kelas 7 yang gabungan ada? Kelas 7 gabungan? 7 gabungan ada? Oke. Ya siapa namanya? Muhammad Rafli kan? Ya, Rafli. Silakan. Siapa mau tanya kelas 7? Kalau itu kita pindah kelas 8, Mbak. 8 mana? Kelas 8? Kelas 8 yang mau tanya? Saya Pak. Oh, ini Fasihatul ya. Fasihatul. Mufidah. Ya Pak. Oke, Ini tentang adab Pak. Silakan nah. Ini Pak. Bila dalam suatu pertemuan, bila ada guru, ulama, orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita juga, siapa yang pertama kali kita beri penghormatan atau yang kita salami, Pak? Ya, jadi ini pertanyaan luar biasa. Bila suatu pertemuan, itu ada ulama, Pak Kiai, ada Habib, ada segala macam. Kemudian ada orang tua kita. Siapa yang pertama kali kita salami? Tentu orang tua kita, itu yang lebih utama. Jadi jangan sombong. Mentang-mentang ada kiai, ada Pak Ustadz, ada Habib, ya kan? Kemudian orang tua di situ juga. Orang tua terabaikan. Kalian dosa besar. Karena orang tua itu wali kita. Itu wali, di atas daripada wali. Itu orang tua kita. Kalian tahu Wali Songo? Tahu? Tahu. Nah, Wali Songo itu yang
di Pulau Jawa, ya kan, dia memiliki luar biasa karomahnya. Tapi Wali Songo dibandingkan orang tua kita lebih mulia orang tua kita. Makanya jangan macam-macam sama orang tua, ya. Jangan ngelawat, jangan berani, hilang semua berkahmu itu tidak ada. Kalau bilang orang tua tidak setuju, jangan kalian membangkang. Jangan kalian membangkang, oke? Nah, Oke, Pak. pertanyaan Pak Sihatul. Yang lain silakan. Oke, dari kelas 9, kelas 9. Tanya kelas 9. Ya, kelas 9 dicatat nanti. Saya kasih nilainya dulu. Kelas 9. Kelas 9. Ya, Kelas 9. Siapa ini? apa namanya? Tidak kelihatan namanya. Kelas 9. Ustadznya sambil makan. Kelas 9, siapa yang kelas 9? Oke, kelas 9. Siapa yang mau tanya kelas 9? Ayo, hidupkan majelis ilmu ini dengan pertanyaan. Kelas 9, ada tanya? Ini suara siapa tadi? Kelas 9. Ayo, nah. Mau bertanya, silakan, nah. Tanya apa aja kan, Pak? Boleh kan, Pak? Boleh. Siapa ini? Siapa? Gamin ya. Atas nama Damian, ya. Damian, ya, silakan. Videonya, Damian. Videonya, wajah kalian tampakkan. Ya, satu, Pak. Tampakkan wajah kalian, tampakkan. Bentar, rapiin baju, Pak. Oh, ganti baju. Kenapa kamu baru ganti baju? Hah? Macam-macam aja. Pakai baju, Pak. Masya Allah, Damian ya. Damian, ambil baju dulu. Pakai baju lagi. Tadi kan sudah sampaikan ada penuntut ilmu. Hah? Nah, Udah pakai baju. Bisa pakai baju kaos saja. Ayo, tampakkan wajahmu. Udah pakai sarung aja, nggak apa-apa. Nah, Gagal juga kamu ya. Ya, silakan Damian. Ya, apa? Apa kamu ini? Udah enggak usah grogi. Yang lihat Bapak aja sama gurumu. Apa perbedaannya dari Imam Syafi'i sama Imam Maliki, Pak? Perbedaan apanya? Bilangnya, Pak. Imam Syafi'i, Imam Maliki adalah para imam mazhab. Ya, mereka itu adalah mujtahid. Ya, jadi ada 4 mujtahid. 4 mujtahid mutlak. Artinya mereka yang memiliki landasan ilmu Al-Quran bagus, hadis bagus, kemudian ijtihadnya bagus, kesungguhannya. Siapa itu? Pertama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Tidak ada perbedaan. Ya, perbedaannya cuma antara murid dengan guru. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i, ya. Dan 4-4-nya ini mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam mengistimbatkan, mengambil suatu hukum baik dari Al-Quran, hadis, dan kesungguhannya di dalam mengkaji Al-Quran dan hadis. Nah, jadi tidak ada bedanya. Bedanya cuma murid dan guru. Nah, itu saja. Kasih, Pak. Ya. Muhammad Dafa, silakan. Mana itu? Fahri, ya, Fahri. Fahri ya. Fahri kan dapat. Fahri dulu, Fahri. Silakan Fahri. Oh, banyak ulama yang membolehkan maulid. Ya. Banyak termasuk kita. Nah, itu ulamanya siapa? Ulamanya Pak Supir. Pak Aan, ya kan? Kalau tidak dibolehkan kan tidak ada maulid. Ya enggak? Nah, jadi ulama itu ada sebagian yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, tentang peringatan Maulid Nabi. Yang penting nah, dalam peringatan itu diisi dengan ilmu tentang sirahnya Nabi Muhammad. Nah, sirah itu artinya tentang sejarah kenabian Nabi Muhammad.
Nah, selama kita membicarakan tentang sirah, sejarah, ya, kemudian akhlak Nabi itu tidak disalahkan, tapi benarkan. Ada yang salah itu pada saat peringatan Maulid itu tersebar luas di YouTube itu, kan? Joget-joget. Nah, ini namanya kurang ajar, ya enggak? Tidak, ya sesat nah ya. Nah, itu tidak ada peringatan Maulid kok joget-joget. Nah, itu Rasulullah itu murka. Rasulullah itu akan murka. Dia akan marah karena umatnya semacam itu. Oke? Jadi ada yang bolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan itu kenapa? Karena mereka cinta sama Nabi Muhammad. Ya, oke? Termasuk kita nih cinta sama Nabi Muhammad. Terakhir ya. Ya, dapat. Dapat dulu, dapat. Damian sudah. Oke, Pak. Apa? Pak. Ntar ya. Silakan. Ini yang kelas 9. Ya, 9 kan? Oh, kelas 7. Diulang, Pak, diulang. Dapat, silakan. Ntar ya. Oh, imam. Pertama Maliki. Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Hamdani nggak ada. Tidak ada Hamdani. Temanmu itu Hamdani itu. Hambali. Oke, coba diulang. Muhammad apa? Apa tadi? Maliki. Enak, siapa? Nanti ditanyakan sama guru kalian itu. Jangan teman kalian dimasukkan ya, Hamdani. Ini kok pada di ya, videonya ini kok wajah kalian udah dibuka semua ya. Coba dibuka dulu wajahnya. Terlalu tampan saya, Pak. Ya enggak apa-apa, mau jelek mau tampan, syukuri. Rusak, nanti Bapak belikan. Wajahnya. Ya, siapa lagi yang sana? Makanya, silakan. Silakan. Sini yang sini. Nanti dulu, Nak. Sini dulu. Siapa? Sebut nama. Ajar. Bentar. Ajar, Nak. Ini Ajar mau bertanya, Ajar. Silakan Ajar. Siapa orang pertama yang merayakan Maulid Nabi, Pak? Nah, yang merayakan Maulid Nabi itu ada seorang raja. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu ya. Kenapa? Karena dicinta sama Rasulullah. Ya, cintaannya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang merayakan Maulid ini, anakku, kebanyakan mereka itu mahabbah, cintanya sama Rasulullah itu luar biasa. Ya. Nah, kalian cinta enggak? Cinta enggak? Nah, Cinta lah, Pak. Cinta banget. jadi bahasanya begini, Nak. Bahasanya begini, tidaklah pantas seseorang yang ketika seseorang itu merayakan Maulid Nabi, dia membantah dan dia tidak suka, dia tidak senang. Tidaklah pantas. Itu perkataan siapa itu? Perkataan seorang ulama Al-Habib Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Tidaklah pantas seseorang ketika kita melakukan Maulid Nabi, dia tidak suka, dia tidak senang, dan dia tidak bahagia. Seakan-akan dia tidak senang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak cocok kalau umat Islam itu mengatakan tidak pantas. Nah, Kafir ya, Pak? ya, kalian bahagia enggak? Tidak, Pak. Bahagia, Pak. Bahagia. Bahagia untuk memperingati Maulid Nabi, Pak. Kalau lihat mukanya kafir. Nah, ini Bapak ceritakan nih. Tahu Abu Lahab? Tahu.
Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Rasul. Dia sama Nabi gengsi. Tahu gengsi? Tahu. Merasa lebih tua. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Nabi lahir itu. Dengarkan, Nabi itu lahir, pamannya itu bahagia, luar biasa bahagia. Ya, pamannya ini bernama Abu Lahab nih. Padahal Abu Lahab ini musuhnya pada saat Nabi menjadi Rasul. Tapi kecilnya, waktu lahirnya, ya Abu Lahab ini, pamannya ini bahagia. Sampai-sampai kebahagiaannya apa? Dia mengatakan, aku akan membebaskan seorang budakku. Bernama siapa? Ayo. Budaknya Abu Lahab siapa? Siapa nama budaknya? Suaibah. Budaknya Abu Lahab. Tahu budak? Budak itu pembantu. Nah. Jadi budak itu pembantu. Abu Lahab punya pembantu namanya Suaibah. Dan Suaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab karena apa? Karena lahirnya Nabi. Jadi begitu Nabi dilahirkan dari perut ibunya yang bernama Aminah, Suaibah itu ada di situ. Kata Suaibah, wahai Abu Lahab, bosku, majikanku, telah lahir keponakanmu dari saudaramu bernama Aminah. Apa kata Abu Lahab? Wahai Suaibah, hari ini juga kamu memberikan kabar gembira. Pada hari ini juga aku merdekakan kamu. Artinya merdekakan itu dilepas dari pembantu. Dilepas, sudah bukan jadi pembantu. Bukan jadi budak lagi. Oh senang Suaibah. Nah, Abu Lahab gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad besar, itu musuh bebuyutannya Abu Lahab. Ketika meninggal dunia Abu Lahab nih. Dengarkan. Abu Lahab meninggal dunia. Abu Lahab dicap oleh Allah masuk ke dalam neraka. Nah, coba siapa yang hafal suratnya Al-Lahab itu? Tabat siada Abi Lahabiu watab ma agna tuhu ama kasab saya selah naron. Coba Amra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min. Nah, coba lihat, dengarkan. Nah. Abu Lahab itu dicap oleh Allah, saya selah naron sebagai ahli neraka. Tapi apa? Karena dia cinta sama Nabi ketika keponakannya lahir, sehingga dimerdekakan pembantunya tadi, budaknya bernama Suaibah. Karena senang aja, gembira. Gembira, senang Nabi lahir keponakannya, padahal itu jadi musuhnya nanti. Maka Abu Lahab setiap malam Isnin atau setiap hari Senin itu kelahiran Nabi, Abu Lahab dijauhkan daripada siksa kubur. Jadi kalau sudah masuk hari Senin, ya orang yang masuk ke dalam kubur mendapat siksa dari Allah, itu dibebaskan dari siksa kubur karena berkah tenangnya cintanya kepada Nabi Muhammad. Nah, keponakannya itu. Coba bayangkan itu. Rugi kalau kalian tidak bahagia dengan kelahiran Nabi. Rugi kalau kalian tidak senang dengan kelahiran Nabi. Rugi kalau kalian tidak merayakan peringatan kelahiran Nabi. Mau dapat syafaan enggak dari Nabi? Nah, mau dapat pertolongan enggak dari Nabi? Pamannya saja, pamannya Abu Lahab dicap sebagai ahli neraka. Tapi dia dapat syafaat dari Nabi. Setiap hari apa, Nak? Setiap hari apa? Hari Senin. Kelahiran Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus? Alhamdulillah. Ini Bapak mau bagi-bagi pulsa. Mau? Mau. Ya. Dengarkan. Mau, Pak. Jadi dari kelas 7 dulu.
Kelas 7, 1. Tanya Pak, berapa? Kelas 8, 1. Kelas 9, 1. Pertanyaan sudah habis. Pertanyaan sudah habis ya. Ini kuis. Pulsanya berapa Pak? Dikirim langsung transfer pulsa 1 juta. Oke? Ini pertanyaan buat kelas 7. 1 juta. Ya sudah. Nih kelas 7 mana? Kelas 7 angkat tangan. 1 juta. Kelas 7 angkat tangan. Nih pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan dari Bapak. Ya. Stres bapaknya ngasih 1 juta. Oh sini ya. Perhatikan kelas 7. Oke, siap-siap. Udah? Kelas 7 dulu ya. Siapakah nama kakeknya Nabi Muhammad? Jangan, dengarkan dulu, dengarkan. Ini. Ya, sebentar. Ganti pertanyaannya. Caranya, dengarkan. Caranya kalian angkat tangan. Tidak perlu langsung menjawab. Videonya harus kelihatan. Dengarkan. Wajah kalian kelihatan. Cukup kalian angkat tangan. Jangan langsung menjawab. Angkat tangan aja. Nanti Bapak yang menunjuk kalian. Oke? Yang ditunjuk baru yang boleh jawab. Jangan kalian langsung menjawab tapi angkat tangan. Yang ditunjuk ya, baik. Baru jawab Ustaznya. Nanti dulu Rafa angkat tangan. Belum angkat tangannya. Sekarang Bapak memberikan pertanyaan. Ya. Siapakah nama anaknya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang disayang oleh Nabi, yaitu putrinya? Siapa namanya? Angkat tangan. Ya, si Ano. Zaki, Muhammad Zaki. Pak? Fatimah Zahra, ya. Zaki dapat pulsa 1 juta. Siap-siap aja nanti dikirim ya. Pak Sukir sudah siap-siap. Sekarang kelas 7 sudah. Kelas 7 sudah, sekarang kelas 8. Oke, kelas 8 ya. Nanti lagi ini kelas 8. Ada nanti di transfer. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kelas 8. Kelas 8, 7, 9 enggak usah jawab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau punya paman bernama Abu Thalib. Jadi pamannya Nabi bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak. Siapakah nama anak dari Abu Thalib? Yang merupakan sepupunya Rasulullah. Kelas 8. Aisyah. Tangan yang bisa, tangan yang bisa. Ini. Fasikul, Fasikul. Siapa? Fasikul. Hah? Siapa? Salah. Husen. Salah. Bukan Husen. Aisyah Pak, Aisyah. Kelas berapa? Jangan dulu. Aisyah itu bukannya putrinya Nabi ya? Mana? Siapa namanya? Namamu siapa? Mana? Istrinya. Muhammad Bradley. Alia Putri. Ya, alhamdulillah. Kelas berapa Alia? Alia kelas 8-nya. Ya. Jadi jawaban yang benar Ali bin Abi Thalib. Videonya Videonya munculkan Alia munculkan videonya. Baru aja mau jawab. Matikan lagi Alia nanti. Tidak dapat. Batalkan. Ya. 8 berapa? Alia Putri Marani. Alhamdulillah. Jadi Baru jawabannya aja mau adalah jawab, astaga. Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi bernama Abu Thalib. Abu Thalib punya anak bernama Ali bin Abi Thalib. Nah, terakhir di kelas 9. Kelas 9. Perhatikan siap-siap. Bapak minta sebutkan kelas 11. Lengkap sama gelar-gelarnya. Lengkap sama gelar-gelarnya. Tapi duitnya 100 siapa hadiahnya Pak? Ya. Bapak minta pertanyaan ini dijawab 4 orang. Nama dari guru kalian. Yang pertama, Kepala Sekolah SMP Negeri 6. Lengkap sama gelar-gelarnya. Nama guru agama kalian. Yang ada di depan Zoom kalian ini.
Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan yang kelas 9. 9. Pokoknya Ya ini. Siapa Muhammad Mahfud? Mahfud. Ya Mahfud. Mic-nya dia no. Pot, Mahfud. mic. Speaker. Tanda. Ya, sudah. Kepala sekolah Pak Suyadi MPD Ya. Terus sama guru agama Pak Ahmad Nur Ardiansyah SM. nah, terus Lagi Yang hadir di sini loh. yang hadir Beragama. guru agama aja. Ini. Ardiansyah SAG Terus Pak Sukir Kita nomor Risa kasih. alhamdulillah. Siap-siap nanti pulsa ditransfer. Harga 1 juta ya. Namanya siapa? Namanya siapa? dapat sepeda Bapak. Iya, sepeda nanti ambil nanti ya. Namanya siapa? Mahfud. Koak. Ya sudah anak-anakku sekalian. Ya, Koak. ya. Kelas 96 Baik anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya daripada pertanyaan yang terakhir yang kita berikan kepada kelas 9 dan alhamdulillah bisa terjawab dengan baik. Pak Ustadz akhiri tausiah Pak Ustadz pada hari ini, ceramah Pak Ustadz hari ini. Mudah-mudahan ya dengan peringatan semacam ini walaupun daring kita memperoleh mendapatkan berkah kebaikan dari Allah dan rahmat kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak berharap pada mereka ini yang mengikuti pelaksanaan Maulid melalui Zoom meeting ini, Bapak berharap jadi anak dan soleh, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup ya, nanti kita berdoa bersama-sama. Amin. Doa nanti akan dipimpin oleh guru agama kalian yaitu Bapak Supir SAG. Pada beliau dipersilahkan. Oke, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, belum kita tutup kegiatan maulid karena ada yang kuat dulu ya, jangan ada yang lag dulu. Insya Allah kita akan tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pada hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita semua mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum berdoa dan ini ada 3 nama tadi yang sudah menjawab pertanyaan dari Ustadz yang benar, yaitu atas nama Muhammad Jaki dari kelas 73, kemudian Alia Putri dari kelas 82, dan Muhammad Mahfud dari kelas 96. Mohon nanti kalian kirimkan nomor HP-nya yang aktif ya, nomor HP-nya yang aktif. Kalau yang kelas 7 itu kirimkan ke nomornya atau ke Pak Sukir aja semuanya ya, tiga-tiganya ya. Nomor saya aja semuanya. Nomor Pak Sukir berapa? Untuk kelas 73 tahu nggak nomor Bapak? Nggak tahu ya. Ya nanti minta dari wali kelas ya. Jadi silakan atas nama M Jaki, Alia, M Mahfud, minta nomor Pak Sukir melalui wali kelas kalian. Nanti tolong kirimkan setelah dapat nomor saya, nanti japri ke saya nomor HP kalian yang aktif. Insya Allah nanti akan kita kirimi pulsa. Berapa jumlahnya ya nanti dilihat aja sendiri. Anak-anak mari kita berdoa dulu sebelum kegiatan kita akhiri. Sama-sama kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi awzina an ashkura nikmataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mala sholihan nafsuhu wa nafsu ibadikas sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah rabbana amin. 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 Kemudian peringatan kita Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup sama-sama ya, saya ingatkan lagi. Yang pertama, tugas kalian rangkuman. Nanti kalau selesai acara ini sudah selesai, bisa langsung dikirim di classroom kelasnya masing-masing. Nah, bagi yang mau diperbaiki rangkumannya, silakan ya. Maka kalian boleh mengirimkan paling lambat jam 3 ya, paling lambat jam 3. Kemudian insya Allah nanti ada rekaman ulang ya, rekaman ulang dari ceramah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, dan nanti rekaman ulang ini akan kita kirimkan di grup kelas kalian setelah kita edit, sehingga kalian nanti bagi yang tidak hadir bisa merangkum. Tapi rekaman ini anak-anak, rekaman ini akan kita kirimkannya itu setelah lewat jam 3. Jadi setelah lewat jam 3. Kenapa? Karena kita berharap anak-anakku yang ikut Zoom inilah yang mendapat nilai plus gitu ya. Kecuali yang sakit atau izinnya bisa diterima, alasan yang tepat, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau yang malas-malasan, yang kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah dari Ustaznya tadi. Baik, itu mungkin. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Sampai ketemu lagi insya Allah di hari Senin ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis yang PTM. Nanti untuk rangkuman kalian akan kita nilai sebagai nilai ketampilan. Jadi bagi yang tidak mengirimkan rangkuman, tidak mendapatkan nilai peringatan Maulid. Dan rangkuman tersebut juga merupakan absen bagi kalian bahwa kalian hadir atau mengikuti kegiatan Maulid. Oke, kalau tidak ada lagi yang kita bahas hari ini, mari sama-sama kita tutup peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Udah aku sudah keluar nanti. Saw ibu. Keluar tahu. Dosen gak usah dibilangin coy. Apa ngomong apa? Gak usah bilang. Ya ada guru masih